stupid, but I still love you stupidly. Jump into the cliff I go. Untuk persiapannya itu kebetulan kurang lebih setahun, hampir 2 tahun bahkan. Selama itu Karena pas itu kan kebetulan aku tuh sempat ada berhenti dulu, hold dulu untuk setahun karena rehat juga, buat menata diri juga pas itu. Terus habis itu karena Dita juga pas itu mau ikut Miss Indonesia tapi nggak jadi akhirnya gitu. Jadi banyak hal juga yang bikin akhirnya ke hold setahun dan akhirnya baru bener-bener dimatengin banget sampai MV-nya juga itu baru tahun ini pas tanggal ini. Untuk lagunya sendiri itu aku ciptain dari 2024 Februari. Itu aku ciptain di meja makan, aku lagi bener-bener pengen mikir aja sesuatu, aku pas-pasan lagi bener-bener down dengan hubunganku. Akhirnya aku harus tiba-tiba kepikiran suatu lirik dan akhirnya aku bikin dan aku bawa ke Jakarta buat ketemu Kak Jerry dan akhirnya di arrange sama Kak Jerry buat lagu ini dilengkapin lagi sama Kak Jerry dan akhirnya jadi suatu karya yang begitu indah menurut aku gitu. berarti ini berdasarkan kisah nyata ya lagu. Betul sekali. Kalau boleh tahu pesan dari lagu ini apa sih? Sebenarnya pesan dari lagu ini kalau dari aku jangan pernah terlalu bodoh untuk menjalin hubungan dengan orang. Jangan terlalu bucin lah, kalau kata orang kan sekarang ngomongnya bucin kan. Jangan terlalu buta, karena kalau misalnya memang sudah terlihat dia tuh tidak baik untuk kamu, buat apa dilanjutkan? Yang ada itu malah akan menjadi hal-hal buruk yang akan datang gitu buat kamunya. Apalagi kalau misalnya nggak direstuin oleh orang tua atau nggak direstuin sama teman-teman kita gitu, pasti bakal menjadi hal yang buruk buat kita juga. Akhirnya putus sama. Iya betul. Aku sama Dita sama Kak Jerry itu udah lumayan banyak juga karya yang udah dibikin sama Kak Jerry sama Dita. Udah 4 lagu sebenarnya, tapi 2 lagu yang Dita project sama Kak Jerry itu yang benar-benar mau dimantepin. Jadi salah satu lagunya Dita ini nanti yang bahasa Indonesia bakal Dita mantepin juga, yang berjudul spill dikit aja. Judulnya Debu. Ya, Debu. Nah, kalau ini sebagai single perdana, kenapa memilih bahasa Inggris? Dita milih bahasa Inggris karena pas Dita lagi nulis itu Dita lagi moodnya bahasa Inggris. Tiba-tiba yang keluar di kepala itu kok bahasa Inggris gitu. Jadinya langsung ditulis, Dita humming, akhirnya Dita berusaha buat cari ini kayaknya pas di sini gitu dan akhirnya jadilah lagu bahasa Inggris pertama Dita. Kalau Dita itu karena kalimat ini diulang-ulang terus, yaitu we might not meant to be, but I still love you stupidly gitu. Jadi kayak kita itu memang nggak seharusnya tuh bersama gitu loh sebenarnya. Tapi aku masih cinta sama orang ini tuh secara bodoh gitu. Jadi kayak bener-bener bucin, buta gitu. Nah, ada kesulitan nggak ketika proses workshop sampai rekaman? Kebetulan untuk workshop lagu Stupidly ini nggak ada kesulitan sama sekali. Karena menurut Dita, lagu ini tuh bener-bener yang tiba-tiba langsung ada gitu di benaknya Dita gitu. Tanpa aba-aba atau apa, tiba-tiba tek langsung ada terus gitu liriknya gitu. Padahal yang awalnya Dita pikir kayak ini apa ya liriknya, kok susah banget ya nyari selanjutnya apa ya. Terus tiba-tiba pas udah mau dibikin demonya kepikiran, oh ini enak gitu. Akhirnya dibikin, dirancang sedemikian mungkin dan akhirnya jadi begitu indah untuk didengar. Terus setelah itu besoknya Dita langsung ke Jakarta ketemu Kak Jericho. Gitu. Musisi siapa sih yang menginspirasi kamu sampai ada di titik ini? Untuk musisi siapa itu sebenarnya kalau misalnya dibilang musisi, kalau yang paling pertama itu mama sama kakaknya Dita, Mbak Ika, itu pasti yang pertama. Tapi setelah berjalannya waktu, Dita mengenal musisi-musisi lain dan akhirnya Dita juga nggak cuma satu musisi doang yang menginspirasi Dita, tapi banyak sekali. Dita jadikan contoh, Dita jadikan inspirasi, Dita jadikan
nggak apa ya, Dita jadikan itu patokan tapi nggak cuma satu orang gitu. Jadi seperti Kunto Aji, Nadine Amiza, Salpriadi, Tulus. Dita tuh suka banget dengerin lagu-lagu mereka. Terus Nicky Zevanya yang sudah mendunia juga. Itu salah satu musisi yang paling Dita pandang sekarang sih. Gitu. Soalnya dia bisa sampai mendunia juga gitu. Kalau Dita lebih pengennya pokoknya kalau bisa memang didengar oleh semua listener, Dita lebih pengen itu. Jadi bisa kemana aja. Kalau Dita itu lebih ke moodnya kapan pengennya apa gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba yang ada di kepalanya Dita itu bahasa Inggris, Dita tulis pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya memang yang pas itu Dita dengar dan Dita akhirnya keluar liriknya gitu yang pakai bahasa Indonesia, akhirnya bahasa Indonesia. Kayak salah satunya lagunya Dita yang judulnya Debu itu salah satunya contoh di mana Dita akhirnya membuat lirik dengan bahasa Indonesia juga. Kita mulai nyanyi umur berapa sih? Dita kalau mulai nyanyi sebenarnya dari kecil. Dari kecil memang sudah sering nyanyi, sudah sering ikut lomba juga dulunya. Memang karena pengen mengasah aja gitu. Tapi memang pas itu Dita difokuskan untuk bernyanyi yang ya seperti buat kompetisi festival gitu kan. Jadi kan Dita rasa, oh ini bukan bidangnya Dita sebenarnya. Tapi akhirnya pas Dita masuk ke SMA, Dita mulai ikut band. Di situ Dita juga mulai nyanyi-nyanyi buat band dan juara-juara juga buat band sekolah pas itu. Terus setelah itu Dita melanjutkan untuk kuliah di Bogor dan ternyata mama juga pas itu lagi sering-seringnya ke Jakarta buat bikin-bikin lagu dan akhirnya juga bertemu dengan Kak Jerry dan akhirnya tadi dikenalin sama Kak Jerry dan akhirnya ya tercipta karya-karya yang begitu indah yang memang sesuai kriteria yang Dita pengen, genre yang Dita pengen gitu, yaitu folk gitu. Kenapa milih genre itu? Mungkin karena itu yang benar-benar cocok sama suaranya Dita. Soalnya kalau misalnya kayak yang ngerok lah atau apa bisa dicocokkan, cuma mungkin tidak semua bisa Dita bawa dengan seindah ini gitu. Iya. Dita mungkin sekarang mengikuti alur. Kalau kata Dita seperti itu. Soalnya kita nggak ada yang tahu rezeki Dita di mana juga. Jadi kalau misalnya Dita mau memfokuskan ke nyanyi ya bisa. Dita fokuskan ke berkuda juga bisa karena menurut Dita dunia bernyanyi itu juga fleksibel gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Dita mau memfokuskan ke beberapa hal juga masih bisa. Kita sekarang kuliah atau? Kuliah Semester berapa? semester 4 di LSPR. Iya. Ilmu komunikasi. Dita itu pengen menjadi penyanyi yang bisa menyampaikan pesan di lagunya gitu. Dan itu bisa didengar oleh semua orang dan ketika orang itu mendengarkan lagu Dita itu mereka kayak iya ya relate ya ternyata lagunya Dita ini ternyata relate banget sama kehidupanku dan akhirnya mereka bisa mendengarkan dengan santai, adem. Mungkin yang kalau misalnya katanya orang suaranya Dita adem, kalau misalnya memang orang bisa mendengarkan secara adem ya alhamdulillah gitu. Ya mungkin kalau misalnya sedih-sedih terus ya sepertinya nggak semua orang harus selalu sedih dan pastinya beberapa pasti ada yang tentang senang-senang juga gitu. Pasti. Kalau lagi sedih dia cepat menjadi Lebih baik seperti itu. Kalau misalnya sedih daripada kita nangis di kamar, mending kita jadiin karya. Biasa pakai apa, gitar gitu atau? Enggak, kalau aku bener-bener langsung yaudah nyanyi tiba-tiba ada di kepala gitu. Direkam voice-nya. Iya betul. Terus baru Dita kasih ke Kak Jerry. Kalau misalnya memang Kak Jerry mau ngambil proyeknya ya silakan gitu. Soalnya Dita itu memang lebih suka ini nyanyinya gini gitu. Tiba-tiba langsung ada di kepala. Akhirnya harus langsung di voice note. Kalau enggak nanti kelupaan gitu kadang. Berarti udah langsung lirik sama musiknya gitu. Betul. Kalau gitu. Adanya selalu langsung ada. Untuk kedepannya rencananya Dita pastinya bakal ngelanjutin yang kayak folk gitu, tapi kebetulan Dita spill aja untuk lagu Debu itu Dita itu sebenarnya itu genrenya itu mengambil inspirasi dari lagunya Coldplay yang Yellow sama yang Spark.
Itu salah satu inspirasi juga buat lagunya Dita yang selanjutnya yaitu Debu, dan juga nanti ada lagu selanjutnya yang dibantu oleh Om Seno juga. Itu juga salah satu lagu recycle tapi Lebih nyaman menyanyikan lagu sendiri ya? kalau lagu sendiri ya nyaman karena jadinya menceritakan. Dita tuh bernyanyi pengennya kayak Dita menceritakan. Kayak ini loh, aku ceritaku kayak gini, kalian ada yang sama nggak gitu. Ayo kita cerita-cerita bareng yuk gitu loh. Dita tuh pengennya kayak gitu.